materi kita kali ini, yaitu peran pemuda untuk perdamaian dunia. Gitu. Kalau saya diizinkan untuk memberikan pemantik sedikit gitu, kita tahu betul gitu bahwa Indonesia ya khususnya gitu bahwa Indonesia ini memiliki satu hari khusus, yaitu Hari Sumpah Pemuda gitu, di mana di hari itu kita mengulas kembali gitu bagaimana perjuangan para pemuda untuk akhirnya memerdekakan Indonesia ini. Maka ketika kita melihat apa sih peran pemuda untuk Indonesia, apa sih peran pemuda untuk perdamaian dunia, itu pasti sangat banyak peran pemuda kita gitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih banyak gitu, akan mendapatkan materi lebih banyak oleh Mbak Shirley. Nah, teman-teman, Mbak Shirley ini sudah tergabung bersama kita nih, gitu. Mungkin bisa langsung saja gitu. Mbak Shirley, apakah sudah tergabung? Halo, Assalamualaikum Mbak Amida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Shirley. Apa kabar Mbak Shirley? Alhamdulillah baik. Mbak Amida gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Aduh ya Allah, saya tuh deg-degan Alhamdulillah. sebenarnya. Karena keren banget Mbaknya. Gitu. Semoga bisa dapat ilmu yang banyak dari Mbak Shirley nih di Amin. sesi kita kali ini. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja Mbak Shirley. Oke, baik terima kasih Mbak Amida atas waktunya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selis mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dari DT Peduli dan Wardah. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Pagi ini Sabtu pagi, benar ya? Sabtu pagi bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman untuk diskusi tentang anak muda dan kiranya kita bisa apa di usia muda. Salam hormat Shirley kepada seluruh para panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, tentu dengan sebaik-baiknya memfasilitasi kita semua untuk bisa bertemu pagi ini. Tema kita pagi ini menarik teman-teman, tentang anak muda, tentang perdamaian dunia, yang kerap kali bicara tentang anak muda muslim, ini kan erat kaitannya dengan apa yang terjadi di Palestina, kurang lebihnya begitu ya. Dan sebetulnya nanti di akhirnya kita akan banyak membahas tentang anak muda, tapi bicara tentang isu Palestina ini rasanya penting bagi kita semua untuk tahu asal-usul sebetulnya isu Palestina ini seperti apa. Apakah ini konflik agama, apakah ini konflik suku, apakah ini konflik politik. Ini penting bagi kita semua untuk tahu. Tapi sebelumnya, Sally boleh nggak tahu sebelum kita mulai, karena nanti kita akan membahas ini dari banyak sudut pandang. Sally boleh nggak tahu teman-teman ini dari daerah mana aja? Boleh ya? Sebentar Mbak Amidah ya. Boleh banget Mbak. Boleh ya? Boleh Iya. teman-teman chat di kolom chatnya. Teman-teman ini dari daerah mana aja? Ada yang dari Malang, Balikpapan, Kalimantan, Lombok, Solo, Tasik, Lampung, Jogja, Sulbar. Luar biasa. Ada yang dari Sibolga, Cirebon, Bondowoso. Luar biasa. Ini ada yang dari Kalimantan Selatan. Salam untuk Kalimantan, teman-teman di Kalimantan Selatan. Kepri, Bangka Belitung. Oke, ini berarti nyaris mencakup. Ada yang dari Aceh juga, ada yang dari Purbalingga. Salam hormat Shirley untuk teman-teman yang berhadir, dan salam untuk teman-teman muda di sana. Karena bicara anak muda, kita tidak mengenal batas wilayah, teman-teman. Anak muda di Indonesia punya karakter yang sama, punya sifat dan kelebihan yang sama dengan anak muda yang saat ini sedang berada di Eropa. Anak muda di Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, itu punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan seperti anak muda yang saat ini sedang berproses di Palestina, di Amerika, di Cina, di Jepang, dan lain-lain. Dan kita boleh nanti membahas tentang ini. Baik, tapi sebelumnya, Sally
izinkan saya sampaikan dulu di awal bahwa diberi kesempatan untuk ngasih materi di awal seperti ini bukan karena ilmu saya lebih, bukan karena pengetahuan lebih, bukan karena lebih dari teman-teman, bukan. Tapi anggap saja sebagai materi pemantik agar ke depan kita bisa diskusi lebih enak. Kurang lebihnya begitu ya teman-teman. Baik, memahami isu Palestina ini menarik teman-teman. Kebetulan background Shirley S1 itu adalah HI dan sempat mendalami Timur Tengah, termasuk salah satunya kasus-kasus Islam dan kasus-kasus konflik kaum muslim yang sangat panas itu adalah yang di Palestina. Dan ini adalah sebuah konflik yang abadi. Maksudnya abadi adalah dia sudah ada bahkan sebelum kita semua lahir, mungkin ya. Dan Charlie beranggapan demikian karena saya yakin ini adalah generasi-generasi Y dan generasi-generasi Z. Kalaupun ada generasi X, kita bisa lihat nanti kapan awal mulanya Al-Quds itu berusaha untuk mencaplok Palestina, kita bisa lihat. Ini mungkin akan agak sedikit berat teman-teman, kalau mau sambil ngopi atau ngeteh nggak apa-apa, kita bikin santai aja ya. Oke? Okay? Ya, Mbak. Dan dia udah ada dari dulu dan akan ada sampai akhir zaman teman-teman, dan itu dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena wilayah di Palestina itu kita tahu yang ya sekarang diduduki oleh mayoritas Israel adalah kota, itu adalah situs suci untuk 3 agama samawi. Kita tahu di situ agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Yahudi, Kristen dan Islam, di situ adalah kota atau 3 situs sucinya, sehingga konfliknya pun sebetulnya akan berlangsung sepanjang zaman. Nah, sebelum ini lebih panjang lagi, mari sama-sama kita lihat dulu supaya nanti diskusinya enak, dasar terjadinya konflik ini seperti apa. Sally izin share screen, bisa nggak ya Mbak? Bisa ya? Bisa, Mbak. Bisa ya, Sally izin share screen, jadi teman-teman bisa menyaksikan dengan lebih enak. Oke, Sally punya 2 video di sini, kita lihat dulu yang pertama. Ini Sally sengaja mengambil dari satu situs tertentu dan teman-teman sengaja nggak Sally tutup, jadi teman-teman kalau mau replay nanti teman-teman bisa silahkan dicatat ya, tapi ini menjadi informasi awal dasar kita dulu. Sudah terbuka belum ya videonya? Oh iya, belum terlihat Mbak Shirley videonya. Mungkin nanti diulang dulu ya Mbak Shirley ya.
Oke, mohon ditunggu ya teman-teman semua gitu untuk penyampaian videonya. Videonya tidak terlihat ya? Iya betul Mbak, belum terlihat dari tadi. Oh gitu. Ya betul. Oke, saya pikir tadi terlihat, makanya saya ini. Jadi dari tadi Iya, saya diem aja, teman-teman nggak nonton videonya dong? iya betul Mbak, makanya tadi Oke. ada. Ini udah terlihat belum? Benar. Nah ini baru sudah Mbak. Oke. Mungkin bisa diulang Mbak. Oke, baik. Saya Heeh. mohon maaf ya, saya nggak tahu. Makanya tadi saya diem dan kiranya tadi barusan teman-teman bisa menonton, makanya saya diem aja. Ya Mbak, Oke, nggak apa-apa Mbak. ini videonya 3 menit teman-teman, nggak panjang. Tentang sejarah, bukan sejarah, kasih gambaran ke kita semua tentang gimana sih awal mula konflik sejarah Israel-Palestina. Mbak Shirley maaf, sepertinya suaranya bisa Oke, dibesarkan volumenya Mbak. cukup? Belum terdengar. Belum? Belum Belum. juga? Sebentar ya. Nah, Saya sebentar. Mas Herli bisa coba diulang kembali share screen-nya. Ini udah masuk belum? oleh para pemenang perang. Nah, sudah. sudah. 1947. Sejarah konflik Palestina-Israel terjadi sejak negara Zionis itu memproklamirkan kemerdekaannya. Sejak saat itu Israel terus menggerus tanah Palestina serta menyengsarakan warganya dengan melakukan blokade kekerasan hingga pembunuhan. Sejarah panjang melatar belakangi konflik yang terjadi di tanah Palestina, tanah yang dijanjikan seperti yang termaktub dalam kitab suci kaum Yahudi. Usai Perang Dunia Kedua, tanah Palestina dikuasai oleh para pemenang perang. Tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru terbentuk, menyatakan akan membagi tanah Palestina untuk meredam kekerasan yang terjadi. Namun di luar dugaan, 14 Mei 1948, sehari sebelum Inggris menyerahkan mandat ke PBB, Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel, yang sehari kemudian diakui Amerika Serikat sebagai negara berdaulat. Liga Arab menentang berdirinya negara Israel. 5 negara Arab mengirim pasukan perang. Peperangan Arab-Israel ini berlangsung selama setahun dan berakhir dengan gencatan senjata. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdiri, populasi warga Yahudi meningkat drastis. Terlebih, gerakan Zionis yang dipimpin Perdana Menteri David Ben-Gurion bersifat agresif. Di era 60-an, Israel kian agresif. Sejumlah wilayah dicaplok. Bahkan usai perang 6 hari di mana Israel berhasil merebut tepi barat, jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Organisasi Pembebasan Palestina, pimpinan Yasser Arafat juga tak bisa berbicara banyak. Faksi-faksi yang ada pun memilih melancarkan serangan kepada militer Israel, mulai dengan melempari batu hingga menggunakan bom syahid. Konflik Yahudi dengan warga Palestina semakin memanas di tahun 1977. Saat Perdana Menteri Menachem Begin membangun permukiman Yahudi di tepi barat dan jalur Gaza dan memaksa warga Palestina
Tahun 1993, Palestina dan Israel menandatangani perdamaian Oslo. Ini masih lanjutkan ya teman-teman? Atau di screen-nya cut? Masih berlanjut, Mbak, tapi Palestina diberi kemenangan semu untuk memiliki otoritas di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Hingga tahun 2000-an, konflik antara warga Palestina dan pemerintah Zionis tak pernah surut. Bahkan militer Israel tak segan melancarkan serangan udara dengan dalih menghancurkan basis-basis perlawanan. Meski kemudian warga yang tak berdosa yang menjadi korban. Oke, itu sedikit gambaran teman-teman tentang sebetulnya ini ada banyak pihak yang terlibat dalam proses pencaplokan tanah Palestina ini. Dan ada satu video lagi kisaran 3 menitan juga, pengen banget saya ditampilin supaya ini jadi dasar kita semua berpikir. Saya izin share screen lagi ya. iya boleh, Mbak. Bentar. Ini. Oke. Sebentar, teman-teman udah bisa lihat? Ya, sudah terlihat, Mbak. Ini teman-teman lihat screen-nya atau layarnya? Layar, screen-nya, Mbak. Tapi videonya belum mulai memang. Videonya mulai. Oke. Bentar ya. Oke. Kenapa nggak bisa ya bagian ini? Oke, saya coba ya sekali lagi. Ya, Mbak. Oke. Baik, ini saya ambil dari salah satu library-nya tokoh di Indonesia, tapi bukan bermaksud untuk berafiliasi atau mendukung apapun. Jadi teman-teman fokus saja ke kontennya, fokus aja ke apa yang disampaikan. Mbak Shirley, maaf untuk suaranya memang nggak ada atau gimana, Mbak? Ada. Ide mendirikan Oh, sebuah ada. negara mandiri bagi Yahudi adalah ide organisasi Zionis yang didirikan oleh Theodor Herzl. Ide ini adalah respon terhadap ancaman eksistensial terhadapnya asimilasi sosial kaum Yahudi yang berkembang di Eropa pada paruh kedua abad 19 yang berpuncak pada peristiwa Holocaust atau pembantaian kaum Yahudi. Mulanya Zionis punya 4 pilihan negara untuk menampung kaum Yahudi, Palestina, Argentina, Uganda, dan Mozambik. Tapi kemudian mereka memilih Palestina karena justifikasi keagamaan akan memudahkan mobilisasi global kaum Yahudi untuk berimigrasi ke Palestina. Di tengah kecamuk Perang Dunia Pertama, 2 November 1917, Arthur Balfour mendeklarasikan dukungan penuh Inggris terhadap misi Zionis membentuk negara Israel di Palestina melalui surat kepada Rothschild setahun sebelumnya pada 1916 karena pasukan sekutu yang di dalamnya terdapat Inggris dan Prancis yakin dapat mengalahkan Imperium Ottoman. Inggris dan Prancis membuat perjanjian yang akan membagi wilayah kekuasaan Ottoman termasuk Palestina di dalamnya. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Sykes-Picot. Dalam peta Sykes-Picot, Yerusalem disebut sebagai Brown Area yang akan dikelola oleh administrasi internasional, namun akhirnya diambil oleh Inggris pada 1920.
Dalam ruang pergeseran geopolitik inilah pengambil alihan Palestina berlangsung. Rencana Zionis membentuk negara Israel, dukungan Inggris melalui deklarasi Balfour, peta Sykes-Picot, dan kemenangan Inggris dan Perancis pada Perang Dunia I mempercepat ekspansi teritorial dan demografis Yahudi atas Palestina. Dalam kurun waktu hampir 70 tahun, 521.000 kaum Yahudi telah berimigrasi ke Palestina bersamaan dengan era Hitler. Akibatnya, komposisi demografi wilayah Palestina berubah. Kaum Yahudi yang awalnya hanya 3% dari total 460.000 penduduk pada tahun 1882 menjadi 31,5% dari total 2.065.000 penduduk pada tahun 1948 di tanah Palestina. Begitulah cerita negara Israel dimulai. Kaum Yahudi sudah memenuhi wilayah Palestina sebelum negara Israel berdiri tahun 1948, yang pada mulanya adalah migrasi terencana Yahudi secara masif, berakibat pada konflik penguasaan lahan hingga tanpa disadari oleh bangsa Palestina berujung dengan penjajahan. Sayangnya saat itu lembaga internasional tidak berpihak pada Palestina. PBB justru menetapkan resolusi PBB nomor 181 tahun 1947 membagi wilayah Palestina menjadi 3 zona, yaitu untuk pemerintahan Israel, pemerintahan Palestina, dan zona bersama yang dinamakan Al-Quds atau Yerusalem. Dan setelah Perang 1948, Israel menguasai wilayah barat Al-Quds, sementara wilayah timur dikuasai oleh Yordania. Namun, wilayah timur Al-Quds tersebut kemudian dicaplok oleh Israel pada tahun 1967. Singkatnya, bila hutang budi kemanusiaan karena tragedi Holocaust yang menimpa Yahudi Eropa menjadi dasar negara-negara Barat mendukung berdirinya negara Israel, mengapa Palestina yang harus membayarnya? Logika apa yang membenarkan kaum Yahudi yang menjadi korban pembantaian di Eropa sekonyong-konyong datang ke tanah Palestina dan berbalik menjadi pelaku pembantaian kaum Muslim di Palestina? Dan kini, 100 tahun kemudian, pengakuan Trump atas Yerusalem dan Al-Quds sebagai ibu kota Israel 6 Desember lalu menyempurnakan skenario 1 abad Zionis. Sesuai mimpi Bapak Negara Israel, Theodor Herzl, tidaklah sempurna tanpa Al-Quds. Oke, itu dia gambaran singkat teman-teman tentang sebetulnya apa sih yang terjadi di sana dan awal mulanya bagaimana bercampurnya isu politik, bercampurnya isu dan agama menjadi salah satu cara yang menurut mereka paling ampuh untuk memecah belah satu kaum, satu komunitas. Dan setelah kemarin Donald Trump mengakui, akhirnya tepatlah itu menjadi 1 abad yang sesuai seperti visi awal ketika itu memang mau dijadikan sebagai negara Israel. Tapi terlepas dari semua itu teman-teman, bahwa ada masalah yang ini sangat berkaitan dengan salah satu nilai dasar Islam dan salah satu nilai dasar negara kita bahkan tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga sebagai anak muda Indonesia satu, yang kedua adalah sebagai muslim-muslimah yang otomatis akan merasakan ini menjadi melihat ini sebagai bagian dari masalahnya, kita setidaknya mengambil satu value bersama, yaitu ini adalah tentang keadilan. Dan isu atau kejadian tentang keadilan ini sebetulnya bukan hanya terjadi pada Palestina, tentang penjajahan atau pengambilan paksa suatu wilayah, ketidakadilan di satu wilayah, itu bukan hanya terjadi pada teman-teman muslim kita di Palestina saja, ada banyak kasus yang sama terjadi di seluruh dunia. Bisa karena alasan agama, etnis, kekayaan alam, natural resources-nya, sebagai contoh kasus Rohingya di Myanmar, kasusnya Kashmir, dan beberapa kasus yang terjadi di Timur Tengah beberapa waktu yang lalu. Dan sebagai umat Islam tentu kita melihat ini sebagai salah satu masalah. Ibaratnya kita tahu bahwa ketika ada seluruh umat Islam itu kan ibaratnya satu tubuh yang ketika ada satu bagian yang sakit, maka kita akan merasakan sakit. Dan
ketika bicara tentang bagaimana solusinya, apa yang bisa kita lakukan, maka jelas kita bicara tentang anak muda. Karena sejarah selalu mencatat perubahan itu pasti diawali dengan anak muda. Dan sejarah juga menyebutkan bahwa apa yang terjadi sekarang sebetulnya adalah sesuatu yang berulang di masa lalu. Sejarah selalu ditentukan oleh anak muda. Kita bisa lihat kalau di Indonesia kita mengenal nama-nama seperti Pangeran Diponegoro, kita mengenal seperti nama-nama Muhammad Hatta, Kiai Haji Agus Salim, kita mengenal Sayyidina Ali yang memang sejak muda dia sudah menentukan ke depan saya akan mengambil sejarah dalam Islam dan untuk dunia. Alexander the Great, Muhammad Al-Fatih, kita mengenal nama-nama seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Napoleon Bonaparte, Jenderal Sudirman. Sejarah dari Barat maupun Timur menunjukkan bahwa perubahan baru bisa terjadi ketika ada derap langkah anak muda di belakangnya. Dan pertanyaan kita kemudian adalah, kenapa anak muda bisa menentukan sejarah? Maka pertama adalah karena pemuda itu punya keunggulan keadaan. Kita secara fisik, secara energi, itu bisa dikatakan secara fisik lebih kuat, secara energi lebih, secara pemikiran umumnya curiosity-nya masih tinggi, rasa kepo-nya terhadap segala sesuatu juga masih besar, masih cemerlang pemikirannya, secara motivasi umumnya masih membara, masih punya optimisme terhadap masa depan, dan ini yang membuat anak muda menjadi kunci utama dalam perubahan. Yang kedua, anak muda itu punya keunggulan motivasi, teman-teman. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan kata why, kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita harus memperjuangkan sesuatu, maka bisa dikatakan ini akan, semangatnya akan angan-angan tai ayam. Kalau tadi pemateri sebelumnya bilang, bahwa membersihkan wajah itu di awal-awal semangat gitu ya, sama mau anak muda memperjuangkan visi, goal dan cita-cita, mau kita pemuda-pemudi muslim memperjuangkan sesuatu yang kita yakini, sama ketika tidak menemukan motivasi atau grand design why-nya, maka ini akan menjadi semangat yang hanya panas di awal, tapi beberapa waktu kemudian ketika realitas sosial menunjukkan tidak, ketika banyak tantangan dan hambatan yang terjadi, bahkan ketika itu secara sistem terjadi, maka kita mulai kembali realistis, bahkan pesimis melihat segala sesuatunya. Dan ini yang membuat anak muda adalah kelompok umur yang paling siap untuk jadi pemenang dalam setiap krisis. Karena anak muda menawarkan dua hal, yaitu menawarkan cita-cita, dan anak muda itu menawarkan harapan. Bicara anak muda kan kita bicara tentang masa depan, teman-teman. Betul ya? Bicara anak muda kita bukan bicara tentang hari ini, kita bukan bicara tentang kemarin. Karena anak muda ilmunya sedikit, wawasan kita masih sempit, pengalaman kita juga belum seberapa. Sehingga yang kita tawarkan adalah masa depan, betul ya? Dan karena anak muda berani bercita-cita, bahkan berani bermimpi, mengenai kita bisa atau enggak mewujudkannya, itu urusan kedua bagi anak muda. Yang penting dia berani dulu berpikir tentang itu. Coba deh teman-teman tanyakan ke anak yang baru tamat SD atau tamat SMP, tanya kira-kira kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa? Mereka nyaris akan bercita-cita besar, betul ya? Jadi pilot, ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi jenderal, ada yang mau jadi besar cita-citanya. Tapi kemudian cita-cita ini tentu harus kita kasih treat yang sesuai. Karena sebetulnya ketika kita bisa berpikir besar sampai ke sana, sebetulnya kan ini adalah tentang bagaimana kita mewujudkannya. Ketika kita bisa berpikir sampai ke sana, kita bisa berpikir bahwa ternyata yang terjadi di Palestina itu adalah tentang, ini adalah konflik politik kemudian menggunakan isu agama karena itu menjadi kartu joker yang ketika dikeluarkan maka semua orang akan langsung kebakaran jenggot, dengan mudah bisa dipanas, dikompor-kompori. Apalagi di situ secara geopolitik adalah 3 situs atau 3 kota suci untuk 3 agama samawi. Ini sangat strategis. Tadi kita sama-sama sudah melihat videonya. Sehingga untuk melihat ini semua, pasti anak muda yang paling jeli dan paling tahu kiranya saya punya berapa tahun ke depan dan saya bisa mengambil bagian apa. Dasar dari semua ini teman-teman, ketika kita ingin ambil bagian,
adalah pada akhirnya, terutama pada konflik Palestina ini tentang keadilan. Dan bicara tentang keadilan, maka ini adalah salah satu prinsip dasar Islam ini hadir untuk membawa keadilan, betul nggak? Teman-teman bayangkan sebelum Islam hadir, kondisi dunia ini seperti apa, dan Islam hadir dengan salah satu nilai, yang nilai itu diterapkan kemanapun teman-teman pergi, ke belahan dunia manapun, maka prinsip keadilan adalah part of Islamic value system, dalam hal apapun. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya, apakah pembukaan UUD itu tidak mengandung nilai Islam? Jelas. Kalimat mana yang tidak mengandung value, Islamic value? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apakah itu bukan Islamic value? That is Islamic value. Islam mengajarkan hal demikian. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Apakah itu bukan Islamic value? That is Islamic value. Bagaimana sebelumnya baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan hal tersebut, bahkan dengan waktu yang sangat singkat bisa menjadi panglima perang, bisa menjadi diplomat, bisa menjadi banyak status sosial yang disandang untuk memperjuangkan itu. Dan kalau ada orang yang berada di belakang beliau untuk mengakselerasi itu, jawabannya adalah anak muda. Dan bicara tentang keadilan ini, teman-teman, kita bukan hanya melihat dari sudut pandang agama. Bicara tentang keadilan bukan hanya bicara tentang ini suku Arab, ini suku Eropa, ini dari bangsa X. Bukan. Ini betul-betul sudah lintas batas, bahkan part of hak asasi manusia. Dasar hak asasi manusia kan 3. Satu adalah tentang keadilan atau equality, dan di bawahnya itu ada 3 hal. Di bawah equality itu ada 3 hal yang kalau kita bahas kepanjangan. Pertama adalah keadilan, haknya. Yang kedua adalah tentang prinsip martabat. Jadi apalagi kalau di Indonesia bicara tentang HAM kan, maka kita bicara tentang, wah, saya merasa nama saya sudah dijatuhkan dengan misalnya tweet dari X. Kan gitu ya, kalau di Indonesia, pencemaran nama baik. Maka ini masuk dalam prinsip kedua, yaitu prinsip dignity, prinsip martabat. Dan ini bisa martabat kita secara individu, bisa secara kelompok, secara suku, bahkan secara belief, satu agama tertentu. Makanya kita tahu beberapa tahun yang lalu ketika ada satu agama, sebutlah agama Islam, merasa tersakiti karena omongan satu pihak, maka yang terjadi adalah konflik, betul ya? Mengatasdasarkan apa? Mengatasdasarkan HAM di situ salah satunya, dan bisa merangkul banyak pihak, lintas agama, lintas suku, lintas provinsi saat itu adalah, karena ini sudah tidak melihat lagi batasan-batasan tadi, ini sudah lintas batas semua itu, bahkan lintas negara sifatnya. Dan yang ketiga adalah ini prinsip humanity, ini prinsip kemanusiaan. Teman-teman bisa lihat tadi cuplikan video tadi, yang saya yakin di sini adalah ada aktivis-aktivis gerakan membela Palestina. Saya yakin teman-teman punya banyak stok video lainnya, tapi kita bisa tahu proses pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel itu harus mengorbankan banyak kemanusiaan yang tercoreng di sana, apalagi perempuan dan anak-anak kecil. Salah apa anak kecil kehilangan orang tuanya? Benar nggak? Salah apa anak kecil yang baru lahir ternyata sudah harus merasakan kondisi seperti itu, seperti ya perang, ya bom, ya semuanya. Salah apa mereka yang dari dulu tinggal di situ tiba-tiba dicaplok dengan alasan-alasan yang sebetulnya itu adalah rekayasa sosial, terutama di dalam politik. Dan ini semua menjadi concern bagi kita teman-teman. Kasarnya terus kita bisa apa? Ada 2 prinsipnya teman-teman dalam melakukan perubahan sosial. Yang pertama adalah top down, dari atas ke bawah. Yang kedua adalah bottom up, dari bawah ke atas. Kalau top down, itu kan adalah dari sistem. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang tergabung dalam sistem yang kiranya kebijakannya bisa memberikan impact lebih besar, mereka akan ngasih keleluasaan lebih. Dengan tupoksinya mereka bisa buat perubahan. Dengan tanda tangannya akan banyak hal yang bisa berubah. Itu adalah kawan-kawan kita yang mengambil jalur seperti itu. Tapi kebanyakan kita belum tentu mau mengambil jalur itu dengan resiko yang juga besar. Maka setidaknya di sini
Sarli berpikir bahwa umat Islam itu adalah ya ibarat air, kalau kecil-kecil sedikit-sedikit mungkin dia tidak terasa, tapi bayangkan ketika dia semuanya dikeluarkan, dia semuanya turun, maka dia menjadi sebuah tsunami. Tsunami yang bisa menghantam apapun yang tersentuh oleh gelombang itu. Umat Islam itu ibarat lebah, kalau satu-satu mungkin orang ngerasa biasa saja, tapi ketika dia sudah berjamaah, maka itu menjadi sebuah gelombang yang semua orang akan kaget. Masalahnya sekarang Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia tercatat sebagai negara muslim terbesar di dunia. Secara kuantitas kita nomor 1, tapi bagaimana secara kualitas? Bagaimana suara Indonesia terhadap kasus Palestina Israel? Bagaimana suara Indonesia terhadap kasus Rohingya? Bagaimana suara Indonesia terhadap kasus muslim di Uighur? Bagaimana, dan lain-lain. Dan kalau ada orang yang paling kelompok umur yang paling bisa merubah ini, jawabannya adalah anak muda. Kita tahu Malcolm X bahkan pernah bilang, the future belongs to those who prepared for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Dan ini adalah bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan 9-10 tahun ke depan, tahun 2030 kita ingin melihat kondisi Indonesia, kondisi bangsa, negara, agama, anak muda itu seperti apa, dipersiapkan. Everything is by design. Semuanya selalu by design. Bahkan dalam Islam sendiri disebut bahwa mereka yang bergerak bersama-sama akan jauh lebih kuat dibandingkan mereka yang bergerak sendiri-sendiri. Teman-teman, jangan-jangan selama ini kesannya yang kuat, kesannya yang tinggi, kesannya yang hebat itu adalah dari sisi yang jahat atau dari sisi yang ternyata tidak sama value-nya dengan tidak menggunakan Islamic value gitu ya. Yang tadi keadilan, kita bicara tentang kemanusiaan. Jangan-jangan bukan karena mereka punya kualitas yang baik, yang sangat bagus, yang the best, yang tidak terkalahkan, yang excellent. Tapi jangan-jangan karena kita, anak muda Islamnya, anak muda muslim-muslimahnya, masih malu-malu untuk menunjukkan diri ke tengah. Jangan-jangan selama ini yang sering kita tonton, lihat, dengar, dan sering kita perhatikan menjadi tontonan dan ditiru oleh banyak anak muda lain, itu ternyata tidak mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan Islamic value yang tadi kita bahas, bukan karena mereka adalah yang terbaik dan nggak ada lawan, tapi bisa jadi karena kita, anak muda muslim-muslimahnya, masih malu-malu untuk turun dan ambil bagian. Teman-teman udah stop, cukup. Anak muda, khususnya muslim-muslimah, malu-malu untuk menunjukkan dirinya, jati dirinya, value yang dibawa. Selama standarnya 2, baik dan benar, harus 2, baik dan benar. Karena baik aja nggak cukup, baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Selama standarnya 2 ini sudah terpenuhi dan kita memutuskannya dengan penuh kesadaran untuk menjadi bagian dari perubahan, maka udah nggak perlu malu karena ini adalah waktunya kita semua. Semua orang sekarang sedang menggadang-gadang 9-10 tahun ke depan adalah ditentukan dari 2-3 tahun pertama selama 2020, 2021, 2022. Karena kita tahu 9 tahun ke depan bonus demografi, ada peak sessionnya bonus demografi di Indonesia, dan bicara bonus demografi, kita bicara tentang anak muda. Karena bonus demografi di Indonesia, maka kita tahu 80% lebih itu adalah umat muslim, betul ya? Dan ini adalah kesempatan kita semua untuk menjadi bagian. Dan menjadi bagian ini nggak harus tunggu sempurna dulu baru mau menjadi bagian. Karena justru kesempurnaan itu akan hadir ketika kita memulai. Memulai semua ini tentu kita mulai start from the end. Kita mulai dari akhir. Kita ingin melihat 9-10 tahun lagi itu seperti apa. Kita ingin melihat negara kita kayak gimana. Kita ingin melihat Islam kayak gimana di negara kita. Kita ingin melihat anak mudanya nanti kayak gimana. Kita ingin melihat generasi sesudah kita, generasi Z, generasi Alpha, itu kayak gimana. Setelah kita dapat goalnya, motivasi ketemu, mari kita mulai tanya, siapa kita sekarang? Ada yang mungkin teman-teman sekarang masih kuliah, semester X,
di Universitas Y, jurusan Z, ada mungkin teman-teman yang saat ini bekerja di perusahaan tertentu dengan posisi tertentu, ada yang mungkin teman-teman saat ini menjadi ibu rumah tangga, punya 2-3 anak, yang itu adalah calon-calon pemimpin masa depan. Silakan teman-teman isi sendiri. Tapi yang penting adalah knowing ourselves. Kita tahu siapa diri kita sekarang, kita tahu starting point kita di mana, analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Kita ketahui bahwa kelebihan saya di satu sisi, kekurangan saya di sisi lain. Setelah kita tahu ini, bukan untuk insecure teman-teman, bukan untuk kemudian menyalahkan keadaan, playing victims, dan merasa tidak pede, bukan. Dengan tahu ini semua, kita jadi tahu kita bisa ambil bagian di bidang apa. Untuk teman-teman yang nggak terlalu kuat dalam dunia desain grafis, berarti kolaborasinya adalah dengan teman-teman yang ngerti desain grafis. Untuk teman-teman yang kuat secara verbal tapi tidak kuat secara editing dan lain-lain, maka kerjasama dan kolaborasinya dengan pihak tersebut. Sekarang zamannya kolaborasi, bukan lagi kompetisi, betul ya? Dan ini akan terbukti dalam beberapa tahun ke depan, mereka yang bergerak dengan value dan mau berkolaborasi, ini gerakannya akan jauh lebih cepat. Jauh meninggalkan mereka yang masih bergerak sendiri-sendiri, masih mengandalkan kemampuan yang ada di diri, bukan kemampuan secara komunal. Anak muda Indonesia sekarang trennya seperti apa? Potensi atau opportunity, kesempatan anak muda Indonesia dalam 9-10 tahun ke depan seperti apa, segera cari kira-kira komunitasnya di mana, dan mulai bangun itu, karena kalau cuma satu-satu teman-teman berbuatnya, maka ketahuan, impact-nya juga akan terukur. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Benar ya? Dan anak muda di tengah 2020 kita semua terpaksa dan dipaksa masuk dalam Internet of Things. Semua hal sekarang masuk Internet of Things, betul ya? Apapun. Pendidikan kita semua daring. Ekonomi mana yang sekarang nggak masuk dalam Internet of Things, maka bisa dipastikan dia mati. Dia nggak akan bisa bertahan lama. Bener ya? Apalagi sekarang. Politik sama juga. Maka mari sama-sama teman-teman, kita anak muda rajin memberikan informasi bahwa kezaliman dan ketidakadilan itu nggak bisa dibenarkan atas nama dan atas alasan apapun, termasuk dalam kasus tadi, kasus Palestina-Israel. Atas dasar apapun, bahkan ketika kita tidak membawa Islamic value, maka ketidakadilan dan kezaliman itu tidak layak untuk dibenarkan atas dasar apapun. Karena dua itu jelas secara lintas batas agama, lintas batas suku, lintas batas negara, jelas itu bukan sesuatu yang diamini oleh agama apapun, bisa dipastikan. Mari sama-sama teman-teman karena kita anak muda, secara pengalaman, wawasan juga masih belum ada apa-apa, dibilang kita bisa memberikan kontribusi nyata. Kontribusi nyatanya always start from ourselves, karena perubahan besar nggak mungkin terjadi tanpa akumulasi perubahan dari kecil, yang paling kecil, dan partikel terkecilnya sebetulnya ada di diri kita sendiri. Kita ngomong peradaban besar misalnya, peradaban Islam di masa satu pemimpin tertentu, maka partikel terkecil dari peradaban itu adalah manusianya teman-teman. Dan di tahun 2020 ini, ketika semua orang mengamini kalau ada kelompok umur yang paling siap keluar jadi pemenang di tahun 2020 ini, jawabannya adalah anak muda, karena yang paling adaptif dan responsif dengan Internet of Things. Mari sama-sama kita mulai aware, mulai peduli, dan do and give the best are not enough. We should show it. Sebarkan informasi tentang sejarah gimana sebenarnya konflik Israel dan Palestina itu bermula. Jangan sampai orang berpikir itu adalah konflik yang sengaja dibesar-besarkan, bukan karena mereka tahu asal mulanya. Jadi asumsi yang dibalas asumsi, maka kesimpulannya adalah asumsi. Mari kita start adil dari awal. Start adil itu dari mulai pikiran kita. Melihat kasus ini, mari kita adil bahwa starting awal kasus Israel dan Palestina itu adalah ketika kita bisa bongkar. Dan harapannya dengan memutar 2 video tadi adalah
Di zaman sekarang, satu kali kliknya teman-teman, itu bisa menyebarkan informasi sepersekian detik, bukan hanya di wilayah tadi ada Kalsel, ada Purwokerto, ada yang di Aceh, ada yang di Jakarta, ada yang di Solo, ada. Silakan teman-teman isi sendiri, Kalimantan, Sulawesi. Satu kali klik teman-teman, kita sudah bisa terhubung, mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi. Kalau anak muda Indonesia disebut-sebut sebagai negara ketiga paling aktif di sosial media, dan dalam satu hari menghabiskan waktu nyaris 13 jam di internet tahun 2019 menurut IDN Research Institute, maka sebetulnya kita bisa bertanya, kalau anak muda Indonesia melakukan hal ini semuanya dengan kapasitas dan tupoksi yang mereka bisa, di sini satu kali klik, maka harusnya nggak ada lagi tuh pembodohan dan pembiasan dasar-dasar mulanya terjadi konflik ini. Ketika ini dibongkar dengan baik, dengan benar, sesuai fakta datanya, urusan akan memihak kemana, urusan akan mengambil bagian dalam hal apa, itu urusan masing-masing teman-teman. Belum tentu Shirley bisa memberikan kontribusi yang sama dengan teman-teman aktivis Palestina, belum tentu. Belum tentu misalnya kawan-kawan kita yang ada di Aceh bisa memberikan kontribusi yang sama dengan kawan-kawan kita di Jawa, belum tentu. Ada kondisi-kondisi yang tentu harus disesuaikan, tapi ketika semua kata saya diubah menjadi kata kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Maka ini menjadi sebuah kegiatan bersama yang kita semua harus ambil bagian, betul nggak? Ini bukan lagi tentang seberapa besar kita bisa ngasih kontribusi atau seberapa besar anak muda Indonesia bisa membuat perubahan. Ini bukan, pembahasan kita sudah bukan di situ teman-teman. Semua orang sudah menggadang-gadang kalau anak muda Indonesia tahu betapa potensial itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan adalah yang akan menjadi gitu. Betapa mereka punya potential resources yang semua orang sekarang sedang mengincar, mau dari sisi jumlah, mau dari sisi umurnya kan sekarang adalah umur produktif. Bener nggak? Teman-teman cek deh, sekarang yang sangat dikejar itu adalah anak muda. Karena apa? Ini usia produktif. Kalau usia produktif ini masuk ke perusahaan akan untuk besar-besaran. Sedangkan tujuan pendidikan tinggi itu adalah membentuk karakter, bukan membentuk robot pengisi industri. Maka anak muda sadar nggak sih sebetulnya dia punya potensi yang luar biasa dan jumlah kita besar untuk membuat sebuah gelombang perubahan. Yang ini privilege ini nggak dimiliki oleh semua negara. Indonesia adalah salah satu yang memiliki privilege ini. Dan momentumnya sekarang, ketika momentum ini terlewat, maka belum tentu kita mendapat momentum yang sama atau kita harus menciptakan momentum. Dan mari kita sadari teman-teman bahwa apa yang terjadi ke negara Palestina, pencaplokan negara, pencaplokan tanah itu bisa terjadi ke negara manapun. Kasusnya di sana dengan menggunakan agama. Tapi kalau kita ambil formnya tadi, yang sama-sama kita udah tonton, itu bisa terjadi ke negara manapun, termasuk Indonesia. Coba teman-teman hanya, dan di waktu yang nggak lama ini, mari sama-sama kita tanya, apalagi kalau teman-teman yang di zona merah, dalam waktu dekat akan melangsungkan PSBB ketat lagi, di waktu-waktu kayak gini teman-teman, ayo kita tanya ke diri sendiri, 25 tahun lagi Indonesia ini kayak gimana ya? Apakah anak-anak Indonesia, anak cucu kita itu masih sebangga kita sekarang menyebut dirinya adalah warga Indonesia? Karena apa yang terjadi di Palestina sekarang itu bisa terjadi di negara manapun. Sekarang kita masih bisa ngomong kayak gini, apakah 25 tahun ke depan akan sama? Apa yang akan terjadi? 2045, semua orang menggadang-gadang Indonesia emas. 100 tahun Indonesia merdeka. Kurang lebih berarti 1 abad ya, benar ya? Mbak Midah ya, sama persis seperti apa yang terjadi dengan Yahudi, Al-Quds. Kalau mereka dalam kurun waktu 100 tahun bisa mencaplok negara itu teman-teman bayangkan, 75 tahun Indonesia sudah merdeka tahun ini. Apa yang sudah terjadi? Kita semua yang mengisi kemerdekaan ini bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah kita menuju ke tujuan dan visi goal besar Indonesia, atau 75 tahun Indonesia merdeka, 3/4 sudah terlewati. Jangan-jangan kita bukan yang mendekat, tapi jangan-jangan stuck di tempat atau berputar ke belakang. Kemerdekaan dan kebebasan
yang kita punya ini nggak gratis, teman-teman. Indonesia 1945 itu merdeka, dan kita semua bebas dari kolonialisme, itu nggak gratis. Ada negara-negara yang ikut terlibat di dalamnya. Bahkan saat itu perjuangan bagaimana kita mendapatkan pengakuan de facto dan de jure Indonesia adalah sebuah bangsa, sebuah negara yang layak untuk diakui, itu luar biasa kalau kita mau bongkar. Tapi itu akan kelamaan. Itu harus ditebus dengan nyawa yang nggak terhitung, dengan darah dan air mata selama ratusan tahun. Kalau kita mau bongkar. Jadi yang kita rasakan di 75 tahun Indonesia merdeka, kita bisa dengan bebasnya satu kali klik terus dan lain-lain, kita bisa merasakan jalan kemana, kita bisa seperti ini. Ini nggak murah, ini nggak gratis, teman-teman. Teman-teman bayangkan kalau hidup di zaman itu, maka itu adalah nyawa, darah, aliran air mata yang harus mereka bayar. Maka mari kita pertahankan, kita izin kemerdekaan dan kebebasan itu juga dengan rasa peduli yang tinggi terhadap negara manapun yang belum mendapatkannya. Dan dalam kasus ini kita bisa melihat bagaimana penjajahan itu terjadi di Palestina. Apalagi negara yang secara khusus punya jasa besar terhadap kita, bangsa Indonesia, seperti negara Palestina. Ini saya jujur-jujuran saja, di mana dulu muftinya Palestina, itu Amin Al-Husaini, itu mau beresiko menunjukkan dan menggalang dukungan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia saat itu. Oleh karena itu tertera di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa menghapuskan penjajahan di atas dunia. Di atas dunia, teman-teman. Bukan hanya di bumi pertiwi Indonesia, betul nggak? Kalau kita mau bongkar. Jadi sebetulnya semangat, girah, dan ruh untuk adil, untuk membebaskan penjajahan, untuk menjadi bagian dari perdamaian dunia ini adalah sangat sejalan dengan visi besar Indonesia. Sangat sejalan. Sekarang 70 tahun Indonesia merdeka, di mana posisi Indonesia dalam kasus-kasus tentang penjajahan, tentang pencaplokan, tentang kolonialisme di negara-negara lain. Yang dulu saat negara kita sedang diambang mencapai itu, maka banyak uluran tangan dari negara-negara lain yang membantu kita, dan yang paling banyak jawabannya adalah dari Liga Arab. Maka sekarang adalah waktunya kita mengambil bagian, apalagi secara kuantitas kita adalah nomor 1. Jangan sampai kuantitas ini hanya menjadi angan-angan kosong belaka. Mari kita jadikan kuantitas ini sebagai tarik Indonesia ke depan untuk maju dan menunjukkan pada semua pihak bahwa 75, mungkin 80 tahun, harapannya adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Maka ada satu visi besar yang bisa kita wujudkan. Kalau ditanya mana dasarnya, dari mana kita semua bisa memulai, maka jawabannya kembalikan saja pada petunjuknya. Karena sebetulnya itu sudah selesai di situ, dan saya pikir itu akan sangat panjang kalau kita bahas. Saya kembali pada prinsip bahwa ketika kita sebagai negara hukum kembali pada dasar negara kita saja, pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila, maka semuanya tidak ada yang tidak terlibat pada Islamic Value System. Mulai dari keadilan, mulai dari prinsip martabat, mulai dari kemanusiaan. Dan semua itu mari kita lihat sebagai sebuah perjuangan skala global. Karena Islam ini hadir bukan parsial, hanya untuk Indonesia, hanya untuk suku tertentu, untuk golongan tertentu. Islam ini hadir rahmatan lil alamin. Benar ya? Ini untuk seluruh dunia. Bahkan ketika value-nya diterapkan dimanapun, dia akan tetap bisa digunakan dan diimplementasikan dengan baik. Maka wajar ketika Said Nursi, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menyelesaikan bukunya, atau mungkin sudah pernah menamatkan bibliografinya. Said Nursi ini adalah salah seorang tokoh yang dia menyebut dirinya adalah datang padaku dengan segala pertanyaan, maka kamu akan menemukan jawabannya. Ini Said Nursi. Said Nursi menyebutkan ketika ditanya oleh salah seorang mufti dari Al-Azhar, teman-teman, ditantang oleh salah seorang mufti dari Al-Azhar yang bertanya,
Apa hubungan antara barat dan timur, timur dan barat? Jawabannya adalah saat ini, barat dan Islam, Islam dan barat. Maka jawabannya adalah saat ini Islam tengah mengandung barat dan barat sedang mengandung Islam. Dan ini sedang terjadi sekarang. Kita bisa melihat value mana yang terjadi sekarang di barat. Seperti disiplin, seperti bekerja keras, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang itu tidak sejalan dengan value Islam. Dan kita bisa melihat negara-negara di Eropa seperti Inggris, ini mulai bangkit semangatnya. Kita bisa lihat itu sangat real, mulai dari ekonominya, mulai dari politiknya, bahkan dari dunia seni olahraganya mulai muncul. Tapi justru yang terjadi sebaliknya di negara-negara timur, dalam hal ini Timur Tengah, yang mulai namanya adalah memang Timur Tengah, tapi kita tahu sebetulnya di baliknya siapa. Untuk itu ini saatnya anak muda ambil bagian. Gak apa-apa sekarang kita nggak jadi pemain inti, karena memang bukan waktunya. Tapi mari kita persiapkan diri untuk menjadi bagian dari pemain. Karena pada akhirnya kita nggak bisa tutup mata bahwa permasalahan di dunia ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jangan mau jadi generasi eksklusif, hanya mau di satu bidang tertentu saja, hanya tentang dirinya saja. Wah, Kak Sally, saya mau bicara tentang agama saya, tapi nggak mau bicara tentang politik. Wah, Kak Sally, saya mau bicara tentang entrepreneur ekonomi saya, tapi nggak mau bicara tentang politik. Kak Sally, saya mau bicara tentang dakwah saya nggak mau bicara tentang ekonomi. Teman-teman, saya pikir ini sebuah kerugian karena Islam hadir untuk mengatur semuanya. Nggak mau bicara tentang politik, politik ini adalah nadinya kehidupan berbangsa. Dan kita bisa lihat kasus Islam, kasus Palestina dan Israel. Awal mulanya oleh Theodore, ketika sudah keluar kata support dari saat itu dari Inggris, langsung itu pelan-pelan menjadi sebuah realitas yang mau nggak mau kita harus menerima. Mari anak muda kita melihat ini bukan lagi dari hilir, tapi mari menyelesaikan masalah dari hulu. Belum bisa ke hulu, nggak apa-apa, kita tahu dulu jalan menuju hulu itu kayak gimana, kita bisa mengambil bagian di kilometer berapa, dengan segenap skill dan kemampuan yang kita punya, dan ketika ini dilakukan bersama-sama, maka nafas perjuangannya akan jauh lebih panjang. Terakhir, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin sekarang kita bicara tentang generasi milenial. Nggak lama lagi, ini adalah masanya generasi Z. Cek semua perguruan tinggi, semuanya adalah generasi Z sekarang. Isinya. Betul ya? Nggak lama lagi, generasi Z ini akan bicara tentang generasi Alpha. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang singkat dan nggak lama ini untuk sibuk, hanya sekedar sibuk. Karena bahkan Buya Hamka mengatakan, kalau hidup hanya untuk senang-senang, hidup hanya untuk makan, hidup hanya untuk bermain-main saja, disebutkan monyet di hutan juga makan. Kalau hidup hanya untuk hura-hura dan senang-senang, maka babi di hutan juga senang-senang. Tapi manusia dikasih dua kekayaan, satu dan dua, ketika keduanya disatukan antara empatinya dan akalnya, pikirannya, maka ini akan menjadi sebuah gebrakan perubahan dan pembaharuan luar biasa. Sekarang adalah waktunya, momentum 2020 ini adalah momentumnya anak muda, jangan mau lagi jadi penonton, ini waktunya kita mempersiapkan diri jadi pemain. Saya pikir demikian dulu materi singkat dari Sherly. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman dapat. Sherly serahkan dulu ke moderator Mbak Aminda. Silakan. Oke, baik. Banyak banget ilmu yang bisa didapat dari Mbak Sherly ya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Sherly untuk materi-materi yang tadi disampaikan gitu. Nah, sebelumnya dari tadi udah banyak banget nih Kak Sherly yang masuk entah dari chat di Zoom atau chat di WhatsApp gitu. Iya, hari ini Kak Sherly milad gitu. Hamidah selaku perwakilan dari Aspal dan teman-teman dari DP Peduli, dari Wardah, dan teman-teman yang partisipan di sini hadir mengucapkan Barakallahu fi umri Kak Sherly untuk hari ini. Semoga umurnya, usianya, semuanya kehidupannya itu diberikan keberkahan dari Allah. Gitu. Mungkin teman-teman yang dari tadi di chat itu banyak banget Kak Sherly yang sampaikan, iya Barakallahu fi umri Kak Sherly dan lain-lain gitu. Oke. Mungkin kita berlanjut aja ya Kak. Gitu. Tadi dari apa yang Kak Sherly sampaikan gitu, dari mulai
apa sih akhirnya peran pemuda gitu. Peran pemuda itu yang Hamidah dapat ternyata iya banyak banget gitu ya. Dan kalau kita ngelihat harus apa gitu, di awal kita harus mengerjakan apa dulu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Itu mungkin itu kalau dari Hamidah. Kita bisa langsung ke sesi tanya jawab aja ya Kak ya. Silakan. Oke, baik. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung ketik ya di kolom chatnya gitu. Terus tadi ada juga nih Kak Shirley yang menarik gitu. Dan kalau yang Hamidah lihat gitu dari sebelumnya gitu jurusan yang Kak Shirley ambil itu kan hubungan internasional ya di S1-nya dan itu mungkin akhirnya sangat cocok gitu untuk materi kita kali ini gitu. Bagaimana caranya pemuda memberikan peran untuk perdamaian dunia gitu. Nah, yang menarik itu ternyata ketika kita melihat gitu bagaimana sih perannya Timur Tengah dan perannya Palestina sendiri terhadap kemerdekaan Indonesia ternyata itu sangat besar ya Mbak Shirley gitu. Gitu dari apa yang tadi Mbak Shirley sampaikan gitu dan itu akhirnya mungkin jadi pemantik gitu buat kita wah ternyata memang untuk kemerdekaan Palestina khususnya itu kita juga akhirnya memiliki peran entah memang dari kitanya yang sebagai umat muslim bahkan sebagai manusia aja dengan sebagai manusia aja kita harusnya tahu gitu apa peran kita sebagai teman-teman yang akhirnya di Palestina itu seperti itu gitu terhadap penjajahan dan lain-lain gitu. Oke, udah banyak nih Mbak Shirley pertanyaan-pertanyaannya gitu. Kita mulai aja ya Mbak. Nih ada pertanyaan dari Adinda. Menurut Kak Shirley, kalau seorang perempuan itu bisa menjadi pemimpin suatu wilayah atau masuk parlemen untuk menyebarkan kedamaian dan keadilan nggak sih gitu katanya gitu. Apa sih peran perempuan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Salam kenal dari Shirley. Jawabannya adalah bisa, sangat bisa. Banyak orang yang meragukan perempuan ini kan karena menganggap bahwa perempuan ini lebih banyak menggunakan perasaan gitu ya daripada logika. Tapi mari kita melihat ini sebagai sebuah justru kelebihan. Ketika perempuan menggunakan perasaan yang melihat segala sesuatu, maka banyak hal yang selama ini tidak terlihat, itu justru terlihat. Banyak perspektif yang selama ini dianggap kecil, tapi justru itu bisa selesai di tangan perempuan. Dan kita fokusnya pada tupoksi kita. Di Indonesia sendiri 30% sudah diberi persentase tersendiri untuk perempuan, bahwa 30%-nya diisi dengan perempuan. Tapi, nah ini ada tapinya. Kita kembali pada fitrah. Menurut saya adalah selesaikan dulu apa yang wajib, baru kemudian mengambil yang sunnah. Jadi, ketika statusnya adalah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, maka saya pikir tetap prioritas utamanya adalah kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. Ketika itu sudah selesai, maka nggak ada masalah untuk mengambil bagian yang lebih besar, yang lebih luas. Mau mengambil peran di dunia politik, silahkan. Mau mengambil peran di dunia ekonomi, misalnya mau ikut dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangkitkan girah lebih banyak orang untuk terlibat dalam ekonomi, silahkan. Mau jualan, silahkan. Kuncinya adalah pertama, trust itu terbangun. Yang kedua, ketika trust itu sudah dapat, maka jaga itu. Jangan sampai setelah trust-nya dapat, kemudian mulai berlaku tidak seperti yang sebelumnya. Saya pikir itu, karena kita tahu bahwa baik buruknya sebuah negara itu banyak ditentukan oleh bagaimana perempuannya. Mau nggak mau kita harus akui bahwa dari rahim-rahim perempuan lahir generasi penerus bangsa itu, anak-anak muda itu lahirnya dari perempuan. Dan yang kedua adalah kita tahu bahwa ibu-ibu itu menjadi salah satu indikator utama bagaimana proses perkembangan anak itu sukses atau enggak. Kita mengenal istilah madrasatul ula.
Sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan yang namanya sekolah ini kan adalah proses pembentukan cara berpikir, pembentukan karakter, bukan hanya sekedar mendapat nilai hitam di atas putih. Dan ini adalah tentang membentuk generasi selanjutnya. Bayangkan betapa visionernya. Kan kalau disebut oleh salah seorang sahabat saat itu ketika menjawab pertanyaan keempat, yaitu kita ingin meninggalkan apa pada generasi selanjutnya, maka ini akan banyak kaitannya dengan perempuan. Bagaimana karakter perempuan, bagaimana perempuan mendidik generasi selanjutnya, bagaimana perempuan cukup punya karakter dan metode dalam membentuk para, ya kalau teman-teman mahasiswa pasti mengenal istilah iron stock, bagaimana membentuk generasi-generasi selanjutnya, calon-calon pemimpin. Dan ini semua adalah tentang proses pembentukan manusia sebagai sebuah individu partikel terkecil dalam komunitas, dalam peradaban, dalam lingkungan, dalam sekelompok manusia. Dan ini akan banyak berkaitan dengan perasaan. Pasti, nggak bisa membentuk manusia dengan logika. Kalau logika itu udah kayak robot, jadi masuknya apa, proses, maka outputnya apa, kan gitu ya. Dalam proses problem solving juga gitu, inputnya apa, proses, output, dan outcome-nya apa. Kalau mau mengubah output dan outcome, maka bedakan inputnya, maka prosesnya juga akan menghasilkan output yang berbeda. Sedangkan pada manusia, ini banyak sekali yang harus diperhatikan. Kondisi sosial, faktor sosial, di tengah kondisi anak itu bertumbuh dan berkembang, ada perubahan apa yang terjadi, seperti hadirnya gadget, industri 3.0, 4.0, membuat metode pendekatan pada anak harus sedikit berbeda. Dan yang punya kapasitas untuk memperdalam ini jawabannya adalah perempuan. Karena memang fitrahnya di situ. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya sepakat bahwa sangat bisa. Tapi kembali kita mengingat bahwa selesaikan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Saya pikir demikian Mbak Aminah. Oke, baik, Mbak Shirley. Jadi merujuk pada ini ya, pada peran perempuan itu adalah ya tadi yang utama gitu, salah satunya melihat dari yang wajibnya apa dulu, terus baru dikerjakan ke yang sunnah gitu ya, gitu Mbak Shirley. Nah, terus tadi menarik juga nih apa yang disampaikan sama Mbak Shirley. Mbak Shirley bilang, we got something we never get, we do something we never did, gitu ya kan? Tadi Mbak Shirley sampaikan seperti itu. Gitu. Nah, di sini ada pertanyaan dari teman-teman, gimana sih akhirnya kita untuk memulai peran tadi? Kalau misalnya kita memiliki pendidikan yang belum mencapai sangat tinggi atau pendidikannya masih kurang, bagaimana Mbak Shirley, apakah kita bisa membuat perubahan tadi? Terus setelahnya, kalau misalnya kita mau membuat perubahan yang besar itu, memang dimulainya harus seperti apa dulu gitu. Terus mungkin ini Hamidah satukan aja ya pertanyaannya Mbak Shirley biar langsung gitu dia penjelasannya gitu. Bagaimana akhirnya kita bisa membuat perwujudan dari perdamaian dunia tadi gitu. Dimulai dari peran pemudanya dulu gitu. Mungkin itu sih Mbak Shirley. Oke, baik, terima kasih sudah merangkum pertanyaannya Mbak Hamidah. Saya percaya bahwa perubahan besar nggak akan mungkin terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri. Di dunia ini hanya ada dua teori besar perubahan. Satu, revolusi, dua, evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat. Kuncinya adalah speed, kecepatan. Hidup di industri 4.0 ini adalah tentang kecepatan. Bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Ini kuncinya. Seberapa cepat kita, anak muda, bisa menaklukkan apa yang kita takutkan. Apa yang selama ini kita takutkan, teman-teman, taklukkan dengan segera. Selama ini kita takut apa? Kak Shirley, saya takutnya gagal. Taklukkan rasa takut itu. Kita punya jatah gagal berapa? 9, 10, habiskan semua jatah gagal itu saat muda. Gagal 1 kali, kita masih ada jatah gagal 9. Gagal lagi, masih ada jatah gagal 8. Gagal lagi, masih ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Sehingga nggak ada alasan ketika sudah dewasa nggak sukses. Semua jatah gagal udah kita habiskan saat muda. Apalagi Kak Sherly, saya takut berenang. Besok datangi kolam renang, cemplungkan diri, bukan untuk tenggelam, cari gurunya, mulai pelajari. Kak Sherly, saya takut bicara di depan umum. Besok cari kelasnya, temukan mentornya, mulai pelajari. Setiap ada acara, setiap ada agenda, mulai ambil bagian. Jadi MC, jadi moderator, mulai taklukkan apa yang kita takutkan. Kak Sherly, saya takut rugi, saya takut nanti bangkrut. Saya mau untuk mulai jualan, tapi saya takut bangkrut dan rugi. Ya udah, nggak usah jualan kalau gitu teman-teman. Taklukkan apa yang ingin teman-teman yang takutkan, segera ditaklukkan. Karena kalau nggak dimulai, teman-teman nggak akan tahu. Menaklukkan dengan cara revolusi ini tentu resikonya lebih tinggi, tapi secara efektivitas waktu jauh lebih besar. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang waktu ini adalah pedang, kalau di timur dibilang waktu ini adalah uang, betul nggak? Jadi barat dan timur menganggap memang ada rahasia besar pada waktu. Dalam Al-Quran sendiri, Yang Maha Kuasa berkali-kali bersumpah dengan atas nama waktu. Kita mengenal wal asr, benar ya, demi masa. Pagi kita mengenal wal fajr. Naik sedikit kita mengenal wat duha. Naik lagi kita mengenal wasyams. Turun kita mengenal sama, kita juga mengenal. Ada rahasia besar pada waktu. Anak muda yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan efektif, maka dia duluan yang akan mendapatkan kesempatan. Atau dengan cara yang kedua, dengan cara evolusi, berubah tapi pelan-pelan. Dan mereka yang berubah pelan-pelan ini harus punya kecerdasan paling tinggi pada manusia, yaitu kecerdasan daya tahan. Daya juangnya tinggi terhadap apa yang dia yakini. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, teman-teman. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut konsisten, atau dalam agama Islam disebut istiqomah, betul ya? Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah itu gampang. Yang sulit adalah istiqomahnya. Dari Harvard University, Psychological Center-nya juga menyebutkan hal yang sama. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah adversity quotient. Kecerdasan daya tahan memperjuangkan sesuatu yang dia yakini selama standarnya 2. Tadi sempat kita bahas. Baik dan benar, harus 2. Dan dalam hal ini, mungkin sebagian teman-teman sudah pernah ada yang membaca bukunya, The Iron Lady. Mungkin ada yang pernah menonton filmnya, tapi perkataan dari Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher ini benar-benar mengubah pola pikir Sally tentang berubah secara pelan-pelan. Margaret Thatcher pernah bilang, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become." Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan ucapan kita, karena dia akan keluar menjadi tindakan, jadi action. Perhatikan tindakan kita, karena ketika diulang-ulang terus setiap hari, dia akan menjadi habit. Perhatikan habit kita, kebiasaan kita, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi kalau ada yang bertanya habis seminar ini ke teman-teman, di mana letaknya takdir, maka teman-teman udah bisa jawab. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha, ikhtiar, dan doa, teman-teman. Kalau baru awal-awal udah bicara takdir, udah ketahuan nih manusia realistis dan manusia pesimis, bukan bermental anak muda. Pertanyaannya teman-teman, ketika berubahnya dimulai dari sini, dari mindset, maka selama ini mindset kita diberi nutrisi, di feeding dengan apa? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we watching, we are what we discuss with. Kita apa yang kita tonton, kita apa yang kita baca, kita apa yang kita dengarkan, kita adalah dengan siapa kita berdiskusi. Tadi kita sempat membuka data, dan ternyata anak muda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media, apalagi di tahun 2020 ini. Kita semua mengerjakannya via internet. Kita bisa lihat selama ini yang trending di YouTube itu konten-konten yang cenderung mengarahkan pikiran kita ke pikiran realistis pesimis,
atau optimis progresif. Kita bisa lihat konten-konten yang trending viral itu adalah konten-konten yang lebih banyak faedahnya atau unfaedahnya. Dan kurang lebihnya memetakan bagaimana kondisi ke depan adalah lihat anak mudanya, dan mau ngelihat karakter anak mudanya, maka lihat habitnya. Mau ngelihat habitnya, maka mulai lihat apa yang mereka kerjakan. Mau membentuk ini, lihat mereka ngomongin apa. Mau ngebentuk omongan yang mereka ucapkan, maka lihat ininya diisi dengan apa. Maka mulainya dari sini. Ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu, perubahan besar ngawang-ngawang, jangan jadikan itu hanya sekedar mimpi teman-teman. Jadikan itu sebagai cita-cita. Dan perbedaan mendasar antara mimpi dan cita-cita adalah ketika mimpi itu masih general. Saya ingin melihat 9 tahun lagi Indonesia, sebut misalnya pendidikannya 0% yang buta huruf Al-Quran di umur 5 tahun misalnya. Itu masih mimpi teman-teman. Itu menjadi tidak mimpi, menjadi sebuah cita-cita ketika teman-teman mulai menargetkan. Berapa juta anak yang saat itu teman-teman targetkan? 2030 saya menargetkan ada, sebut misalnya berapa, setelah membuka data kita targetkan ada 30 juta anak di umur X sampai Y yang akan lahir, dan di tahun sekiannya mereka sudah bisa membaca Al-Quran misalnya. Ini membuat yang tadi mimpi ngawang-ngawang mulai menjadi sebuah cita-cita yang jelas, targetnya spesifik, achievable, measurable, termasuk realistik, termasuk timely, ada periode waktunya. Maka prosesnya adalah bagaimana memulai goal tadi. Maka tadi sempat kita bahas sebetulnya, tanya ke diri teman-teman, 10-15 tahun lagi teman-teman ingin menjadi seperti apa? Apa cita-cita teman-teman? Gak cukup hanya sekedar bertanya kayak gitu teman-teman, karena harus ada motivasinya, betul ya? Dan motivasi orang itu hanya dua, melakukan sesuatu itu hanya dua aja, harapan dan ketakutan. Hanya dua. Dan gak apa-apa, bisa jadi harapan, bisa jadi ketakutan. Tapi coba tanya grand design why-nya. Tanyakan 5 kali why, biasanya why keempat dan kelima itulah jawaban sebenar-benarnya, visinya. Kunci itu sebagai visi, mulai tarik mundur. Tanya siapa diri teman-teman dengan analisa SWOT. Setelah itu mulai dipetakan. Kalau kita punya waktu 10 tahun, maka mulai perkecil, breakdown. 1 tahun pertama mau ngapain, 1 tahun kedua mau ngapain, 1 tahun ketiga mau ngapain, 1 tahun keempat mau ngapain. Jadi nanti tahun ke-6 dengan target teman-teman itu gapnya akan semakin kecil. Dan miliki dulu master plan seperti ini, karena kalau enggak, jangan salahkan ketika orang lain yang membuatkan itu ke teman-teman. Jangan salahkan ketika apa kata orang itu akan memberikan warna berlebih pada hidup teman-teman. Jangan salahkan keputusan-keputusan yang teman-teman ambil bukan berdasarkan apa yang benar-benar ingin teman-teman lakukan, tapi hanya sekedar memenuhi ekspektasi publik dan ekspektasi sosial terhadap teman-teman. Miliki rencana terhadap diri teman-teman sendiri, karena the most responsible person for our future is ourselves. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan teman-teman itu adalah teman-teman sendiri. Bukan orang tua, bukan guru, bukan dosen, bukan paman, tante, om, sama sekali bukan. Tapi itu adalah teman-teman sendiri. Kalian pikir demikian. Oke, baik. Terima kasih banget Mbak Shirley gitu untuk jawabannya tadi, karena memang cukup banyak gitu yang bertanyanya sejenis seperti itu gitu. Bagaimana cara memulai, terus bagaimana jika kita masih ada keraguan, terus juga bagaimana kalau misalnya kita rasanya kok sulit gitu untuk mencapai cita-cita besar gitu. Jadi intinya kita mulai dari menganalisa diri kita sendiri ya, Kak Shirley ya, Mbak Shirley. Kita mulai dari kita tahu apa yang visi misi kita gitu, apa yang ada pada diri kita dari analisa SWOT-nya gitu, sampai akhirnya nanti kita tentukan gitu, kita ingin menjadi apa. Jangan sampai kita menjadi orang yang akhirnya diarahkan sama orang lain gitu. Gitu ya Mbak Shirley ya? Betul. Oke, baik. Menarik juga nih, tadi ada yang bertanya, baru-baru ini gitu bertanya, dan kayaknya Hamidah juga ingin bertanya tentang itu gitu. Boleh mungkin sebelum ke pertanyaan sebelumnya gitu, Mbak Shirley mungkin bisa di-share apa aja sih buku-buku yang akhirnya
uh, membekas gitu buat Mbak Shirley, dan kayaknya itu penting buat di-share ke teman-teman. Kayaknya ini bagus banget buku ini untuk dibaca sama anak muda khususnya. Oke. Kalau saya boleh menyarankan, yang pertama adalah Malcolm X. Saya sangat menyarankan karena saya senang membaca bibliografi itu karena percaya bahwa kita nggak harus jatuh di lubang yang sama untuk bisa tahu bahwa pelajaran itu yang didapat. Dan sejarah itu berulang. Jadi apa yang sudah terjadi pada orang-orang besar dulu, kita bisa pelajari. Ini kalau dari globalnya dulu ya, Malcolm X, perjalanan Malcolm X itu menurut Sally mulai dari dia punya potensi besar, kulit hitam dikucilkan sampai akhirnya memeluk agama Islam, dan sudah banyak peneliti sosial nyebutin kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Bayangkan dari dia minoritas menjadi impactful seperti itu, bahkan bukan cuma di Amerika tapi di seluruh dunia. Maka prosesnya ini yang saya pikir, proses penempaan diri seorang Malcolm X ini menarik untuk diikuti. Yang kedua adalah ya mentornya Malcolm X, Muhammad Ali. Jadi Sally senang baca buku bibliografi. Jadi ini Sally sebutkan dulu 3 buku yang Sally rekomendasikan. Yang ketiga adalah The Iron Lady. Jadi yang 2 tadi kan perspektifnya laki-laki ya, dan perempuan ini punya perspektif lain. Saya mengambil The Iron Lady saat itu karena ini menarik. Dulu tuh Sally memang kepikiran untuk berpikir punya cita-cita jadi duta besar gitu. Jadi salah satu yang dilihat adalah di Iron Lady itu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya saat pidato itu langsung saya ingat. What's your thought? Itu cara dia memulai itu saya langsung ingat. Karena menurut saya, wah ini orang berpikir sangat terstruktur. Karena dia yang dikucilkan, dia perempuan, di Inggris itu nggak pernah ada sebelumnya. Karena raja kan dulu prosesnya. Jadi untuk memilih Perdana Menteri perempuan itu bagi mereka sesuatu yang nggak banget lah gitu. Nah, dia berhasil membuktikan bahwa perempuan layak dipercaya dan perempuan punya kapasitas itu membongkar satu realitas sosial yang sudah lama di situ, kemudian dia coba bongkar, dan hadirnya perempuan itu menjadi sebuah variabel baru yang perlu dipertimbangkan. Nah, saya pikir ini menarik. Dia bagaimana cara dia berjuang untuk melawan status quo, kan gitu. Itu intinya dari buku itu. Status quo yang udah lama banget. Nah, sama sebetulnya dengan yang terjadi sekarang, status quo yang udah lama banget terjadi di Indonesia, bahwa untuk mencapai titik tertentu kita harus melewati sekian lama atau harus punya kenalan dekat. Kita bicara merdeka padahal sebetulnya mental anak mudanya belum betul-betul merdeka alias masih terjajah. Coba teman-teman tanyain ke anak-anak yang baru lulus kuliah. Biasanya yang ditanya oleh lingkungan apa? Kamu sekarang kerja di mana? Betul ya? Kamu sekarang kerja di mana? Dan kerja di mana itu adalah pertanyaan kolonial, teman-teman. Saat itu kalau kita mau membuka, Indonesia itu memang dibedakan antara pribumi dengan yang bekerja pada kolonial. Dan mereka yang bekerja pada kolonial. Makanya ketika ditanya, kamu kerjanya di mana? Maka ketika bicara saya kerja untuk sebutlah satu bangsa tertentu gitu ya, Belanda, itu seolah-olah status sosialnya naik. Zaman sekarang kurang lebih sama. Kalau belum kerja di perusahaan X, kalau belum bekerja di sebuah lembaga Y, rasanya belum bekerja, betul ya? Belum diakui. Padahal di zaman sekarang, kreativitas dan inovasi itu bisa memberikan peluang bagi tukang tahu bergaji 50 juta dibandingkan mereka yang kerja di satu lembaga tertentu, misalnya mengejar per bulannya berapa. Kalau kita mau measure, kalau kita mau mengukur secara real dan konkret. Dan ini membuat sebetulnya, dan ini Sally bertanya juga ke diri sendiri, 75 tahun Indonesia merdeka, anak mudanya udah merdeka belum? Ketika lulus kuliah masih galau mencari identitas diri, habis ini saya mau ngapain? Ya terus selama kuliahnya ngapain berarti? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saat itu Sally mencoba untuk merefleksikan ke beberapa buku yang saya baca, mereka tidak kesulitan untuk menjawab ini. Karena proses itu sudah diawali dengan goal dan target mereka apa. Dan Sally kemarin baru selesai satu buku yang buku itu menyadarkan Sally gini, teman-teman, orang besar itu pasti bicara visi, pasti. Kalau ngumpul sama orang-orang besar, pasti mereka bicaranya visi, pasti bicaranya goal. Bicara itu sesuatu yang di hulu, bukan yang di hilir. Maka ayo anak muda, kita miliki visi dulu. Anak muda yang nggak punya visi, jangan heran.
ketika akhirnya seolah-olah kita akan bekerja untuk orang lain, memenuhi visi hidup orang lain. Anak muda miliki dulu visinya, karena sekarang adalah waktunya untuk curiosity, power, langkahnya masih tegak, waktu yang masih banyak, itu disalurkan ke sana. Kalau misalnya dari umat Islamnya, saya senang dengan Abdurrahman bin Auf tuh, itu menurut saya cerdas banget. Terus saya pikir masing-masing sahabat itu punya keunikannya tersendiri, tapi untuk mengimplementasikannya di kondisi kekinian dan kedisinian, kita perlu menganalisa lagi. Kalau dulu dibilang, itu kan berarti pakai value ya. Kalau dulu dibilang pakai naik unta atau naik kuda, berarti kan di zaman sekarang bukan lagi itu. Value-nya kan adalah naik unta dan naik kuda itu adalah kenyamanan. Jadi posisinya tuh lebih enak, kecepatan, naik kuda. Kalau sekarang ya mobil yang memberikan nyaman ke teman-teman, yang duduknya kursinya empuk gitu. Ya, jadi semua itu ada proses di mana kita bisa kita ambil positif dan negatifnya. Makanya Sari, untuk pertanyaan tadi, Sari menyarankan 3 buku tadi, dan 3 buku yang sudah Sari baca saat sampai detik ini, dan isinya itu benar-benar banyak mengubah pola pikir Sari tentang perubahan, tentang anak muda. Tapi kembali, dalam merekomendasikan buku, Sari nggak bisa spesifik, karena misalnya nih Mbak Hamidah senangnya dalam dunia psikologi, kan nggak mungkin saya dikasih buku politik. Bener ya? Ada kawan kita mainannya di entrepreneur, kan nggak mungkin saya dikasih buku seni. Nggak mungkin. Jadi tanya ke diri teman-teman, sebetulnya yang teman-teman butuhkan apa? Teman-teman ingin mencari tahu tentang apa? Teman-teman ingin memperdalam tentang apa? Karena nggak semua hal juga harus kita baca. At the end of the day, bagi Shirley adalah ketika kita punya waktu yang terbatas dan kita pick salah satu hal dalam hidup kita akan ahli di bidangnya. Dan anak muda sekarang yang dituntut dalam 9-10 tahun ke depan adalah menjadi orang yang ahli. Kalau nggak kayak gitu, kita akan jadi manusia-manusia mediocre, manusia-manusia rata-rata. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman, rata-rata. Maju salah, mundur salah. Pastikan kita adalah yang terbaik di bidang kita, be the best one. Dan jadi yang terbaik itu nggak bisa kemudian menguasai semua hal, nggak bisa. Dalam dunia HI sama juga, nggak bisa menguasai semua hal. Pasti dia harus melanjutkan spesifik di satu bidang tertentu. Setelah jadi the best, ya nggak cukup juga, harus jadi manusia yang bisa ngasih impact ke orang lain. Dan untuk buku yang saya rekomendasikan di awal, itu 3 buku itu benar-benar mind blowing banget bagi saya untuk melihat ternyata sejarah itu hanya mau mencatat orang-orang yang mau melawan arus, yang mau melawan status quo, dan perubahan itu baru bisa terjadi ketika ada semangat melawan arus dan semangat melawan status quo itu. Yang itu gak akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman masuk dalam golongan tua. Dan tua muda ini bukan tentang umur ya. Tua muda ini bukan tentang usia. Tua muda ini tentang pilihan sikap. Bisa jadi anak umur 20 tahun tapi pemikirannya udah tua. Ngomongnya adalah tentang masa lalu, terus saya dulu. Anak muda pasti bicaranya masa depan. Dan pastikan teman-teman di usia teman-teman sekarang adalah berpikir, saya bisa ngasih apa di masa depan, saya ingin menjadi apa di masa depan, apa yang harus saya persiapkan dari sekarang untuk masa depan saya. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Mbak Shirley gitu untuk jawabannya. Gitu. Kita tadi udah dapat bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita, terus akhirnya kita tahu bagaimana setelah meyakinkan diri kita seperti apa yang harus kita buat, terus sudah ditambahkan dengan kira-kira media apa nih untuk meyakinkan diri kita, salah satunya dengan buku tadi, gitu, mencari lingkungan dan lain-lain, gitu. Nah, ada lagi nih Kak, jika kita menggabungkan gitu dengan tema besar kita gitu, peran pemuda untuk perdamaian dunia gitu. Nah, yang kita lihat ini ada salah satu pertanyaan gitu, yang kita lihat bahwa saat ini pemuda Indonesia gitu khususnya itu untuk memberikan kontribusi gitu pada Palestina biasanya hanya sebatas pada menggalang donasi dan ya masih di sekitaran itu gitu Kak. Padahal tadi kalau kita lihat sejarahnya gitu banyak banget
keterlibatan kita gitu seharusnya untuk Palestina tadi. Kira-kira apa sih Kak yang sebetulnya bisa pemuda lakukan gitu selain hal-hal tadi gitu, memberikan impact terhadap perdamaian dunia tadi. Gitu Kak. Gini, kalau saya izin langsung ya. Iya. Kalau bicara kayak gini teman-teman, kita harus melihat lawan kita tuh sangat terstruktur. Kita nggak bisa maju sendirian, terus yang kita lawan baru 2 langkah terus kita udah mundur. Maka sesuatu hal baik yang terstruktur itu akan jauh lebih kuat, nafas perjuangannya jauh lebih panjang, dan ini akan jauh lebih memberikan impact. Makanya dalam memberikan impact itu harus yang sustain. Impact yang sustain, yang jangka panjang itu adalah impact yang dipersiapkan. Everything is by design. Apakah 1 abad Israel itu diakui sebagai sebuah negara itu tidak didesain? Didesain. Tadi kita nonton, betul ya? Kita nonton bahwa itu didesain dari awal. Mereka mencari kemana-mana, akhirnya dapat pengakuan yang didekati sangat terstruktur, permainannya sangat cantik. Dan kalau ada hal yang saat ini miss di kita adalah strukturisasi. Artinya adalah, ayo anak muda Indonesia, terutama anak muda Indonesia ya, karena kita tahu bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang digadang-gadang secara kuantitas penduduk muslimnya. Dan penduduk Indonesia ini kan mencapai titik dalam 9 tahun lagi akan lebih banyak diisi oleh anak muda. Ketahuan irisannya di mana, bahwa mayoritas itu adalah pemuda muslimah. Ayo kita bukan lagi sekedar ngomongin saya, nanti 10 tahun lagi saya gimana, 10 tahun lagi saya gajinya berapa, 10 tahun lagi saya udah punya istri dan anak berapa, 10 tahun lagi, bukan cuma itu teman-teman. Mari kita ganti kata saya menjadi kata kita bahkan menjadi kita anak muda Indonesia, kita anak muda muslim-muslimah Indonesia, kita agama Islam, kita jadi kita. Dan ini membuat kita berpikir nggak parsial. Kalau misalnya berpikir hal besar tadi, tapi saya percaya bahwa nggak ada cita-cita atau visi yang terlalu besar. Yang ada adalah pikiran kita yang masih terbatas. Jangan-jangan langkah kita yang selama ini masih kecil. Jangan-jangan misi kita yang selama ini masih terlalu pendek. Maka besarkan pikirannya. Kalau selama ini yang kita lihat adalah gimana kita mau membantu Palestina kalau selama ini hanya dukung-dukung dengan menggalang dana, terus jadi volunteer, itu hilir teman-teman. Ayo lihat dari hulu. Caranya adalah tahu dulu, ini kasus apa, dari mana, kenapa bisa terjadi, dan proses untuk mencapai mereka seperti itu kayak gimana. Jadi mulanya itu adalah kita mau 100 tahun Al-Quds itu punya satu negara yang diakui sebagai secara de jure dan facto menjadi sebuah negara, dan ini kuat untuk memberikan sumbangsi pada masyarakatnya maupun dunia kan gitu ya. Jadi selalu starting from the end, selalu mulai dari akhir. Kita mau kondisi anak muda Indonesia, kontribusi anak muda muslim-muslimah Indonesia 2030 itu kayak gimana? Jawab dulu pertanyaannya itu. Dan kita bukan bicara tentang hari ini, kita bisa ngapain teman-teman? Karena bicara tentang visi goal 2030 kita mau ngapain, dan kita sudah melakukan upaya yang bisa kita lakukan, part of the changes, perubahan ini besar, dan kita menjadi sedikit aja dari itu, maka kita udah jadi part of perjuangan itu. Mengenai kita ternyata umurnya nggak sampai, itu urusan yang Maha Kuasa, karena itu udah bukan ranah kita. Tapi kita tahu bahwa perubahannya itu besar, impact-nya lebih besar, lebih sustain. Dan ini tentu butuh persiapan, ini tentu butuh sebuah master plan yang jelas, ini tentu butuh sebuah blueprint atau goal yang ini bukan goal individu lagi. Ini tentu goal sebuah golongan atau komunitas, goal anak muda, kurang lebihnya kayak gitu. Saya menyarankan teman-teman untuk mulai melihat ini dari hulu. Makanya tadi di awal saya minta izin, mungkin mengambil waktu 10-an menit tadi untuk melihat ini dari hulu gitu. Jadi bukan sekedar mari kita hal-hal yang hilir gitu. Kita hanya menyelesaikan masalah hilir.
nggak apa-apa, bisa, bagus, itu adalah sebuah hal yang bagus, tapi mau sampai kapan? Energi anak muda terlalu besar untuk hanya sekedar menyelesaikan masalah hilir. Sejarah sudah mencatat bahwa perubahan besar itu mulai dari Salahuddin Al-Ayyubi, mulai dari penaklukan Konstantinopel, ketika didesain untuk melakukan hal yang besar, maka yang paling pantas itu adalah anak muda. Paling pantas adalah anak muda, karena waktunya masih panjang, yang dia tawarkan memang masa depan. Beda misalnya yang ditawarkan adalah mereka yang sudah berpikir kan, ya sudahlah itu nanti bagaimana kita dapat posisi saja, ya sudah nanti gimana kita dapat kursi saja, udah pragmatis, ya nanti gimana Indonesia dapat ini sajalah. Kalau anak muda masih idealis, enggak, kita memang posisinya begini, tapi yang mau kita tuju adalah di sana, mulai mencari cara. Betul ya teman-teman, kalau bikin acara nih dalam skala kecil di kampus, targetnya semana, tapi dananya masih semana, tapi masih semangat, betul ya? Dengan dana sekecil-kecilnya bisa harus membuat acara sebesar-besarnya. That's it anak muda. Kembalikan dulu ke situ, jangan berpikir hilir, berpikirlah dari hulu, kenapa ini bisa terjadi, apa yang terjadi di sana, proses mereka sampai ke titik di sana juga bukan yang galang dana, bukan, tapi langsung melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan, langsung dekatin ke Inggris, langsung dekatin ke inti-intinya, maka anak muda ambil bagian. Ini harus jadi satu gelombang yang nanti akan mengisi titik-titik yang dengan kebijakannya ini bisa ngasih impact yang besar. Kalau misalnya kita berpikir, ya kita anak muda bisanya adalah ini, ya udah berarti kita mainannya adalah di situ terus. Sedangkan untuk membuat sesuatu yang besar, maka harus berlaku besar, harus berpikir besar. Mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan. Berpikir bahwa nanti posisi A, B, C yang pengambil kebijakan itu teman-teman yang ngisi. Bukan sekarang, tapi itu harus disiapkan. Dan itu menjadi sebuah gelombang perubahan. Tapi kalau nggak disiapkan, itu akan diambil duluan oleh orang yang mempersiapkan, karena kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang hinggap. Pertanyaannya, apakah 1 abad Al-Quds tadi itu dipersiapkan? Jawabannya dipersiapkan. Jadi gak ada yang salah. Mereka mempersiapkan itu dengan baik, dan proses permainannya adalah mereka melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi kalau itu kan disebut oleh agama, itu urusan lain teman-teman. Urusan kita ikhtiar, urusan kita berusaha. Bukan, ya itu kan disebut sama agama, kita tunggu aja lah nanti saat Imam Mahdi datang. Itu urusan lain teman-teman, itu urusan yang maha kuasa menurunkan semua ayat-ayatnya itu di akhirnya terlihat. Urusan kita manusia adalah berusaha memberikan yang terbaik, karena kita semua diuji dengan upaya terbaik yang bisa kita lakukan, dan itu yang disebut dalam surat Al-Mulk ayat 2. Jadi untuk teman-teman yang mengumpulkan donasi, saya menaruh rasa hormat luar biasa pada teman-teman. Salam apresiasi Sally pada teman-teman, kalian hebat dan Sally sangat hormat pada teman-teman. Tapi dengan segenap skill set anak muda yang kita miliki, plus privilege Indonesia dalam 9 tahun ke depan, momentum yang kita punya, harusnya kita bisa membuat gebrakan yang lebih. Caranya gimana? Caranya adalah itu harus dipersiapkan. Dan untuk teman-teman yang serius, saya pikir kita bisa ngomong ini nanti lebih panjang, karena otomatis akan ada elite circle yang khusus bicara tentang ini dan mempersiapkan ini. Dan jadi ini saya nggak ngomong kayak begini, tentu nggak di forum yang umum, pasti akan nanti di forum yang lebih khusus. Saya pikir demikian, Mbak Hamidah. Oke, baik Mbak Shirley. Jadi memang untuk akhirnya membuat gerakan yang besar itu pasti dimulai dengan gerakan-gerakan kecil kita ya Mbak Shirley. Gitu. Oke. Mungkin semoga 3 pertanyaan tadi ya Mbak bisa merangkum dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ke semuanya gitu. Bisa selanjutnya mungkin karena keterbatasan waktu, Mbak Shirley boleh sampaikan sedikit closing statement mungkin Mbak. Closing statement dari Shirley, sebetulnya ini udah tersampaikan tadi teman-teman, tapi sedikit aja sebagai penutup dalam diskusi kita pagi menuju siang ini, bahwa tugas kita sebagai anak muda adalah mengisi waktu muda kita
dengan berbagai tanggung jawab besar, karena tanggung jawab anak muda bukan tanggung jawab yang kecil. Sehingga kalau hanya ada 100 orang pemuda saat ini di Indonesia yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, mari kita pastikan kita yang hadir di sini masuk dalam 100 orang itu. Kalau hanya ada 10 orang anak muda saat ini di Indonesia yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, mari kita pastikan kita yang hadir di sini masuk dalam 10 orang itu. Kalau hanya ada 1 orang anak muda di Indonesia saat ini yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, mari kita pastikan kitalah orangnya. Karena kitalah agent of change itu. Tidak ada perubahan besar terjadi tanpa langkah anak muda di belakangnya. Dan ini adalah tentang persiapan. Kalau ada rumus besar kesuksesan, secara umum adalah ini tentang momentum ditambah persiapan. Sukses adalah momentum ditambah persiapan. Kalau momentum ini hanya 2, yang pertama ditunggu dan dibuat. Kalau ditunggu misalnya kontestasi pemilihan presiden itu 5 tahun sekali, itu harus kita tunggu, nggak bisa kita ngapa-ngapain, kecuali kalau memang ada satu krisis besar terjadi. Sekarang adalah momentumnya, 2020, tahun pertama dari 10 tahun menuju 2030. Momentumnya dapat, sedang krisis, anak muda Indonesia dapat privilege, mendapatkan bonus demografi, sekarang adalah momentumnya. Atau yang kedua, ciptakan momentum itu. Ketika ternyata untuk bergerak sangat sulit, sangat susah, terbatas, maka ciptakan momentum itu. Yang kedua adalah tentang persiapan. Kalau yang tadi tentang waktu, yang kedua adalah tentang persiapan. Ini tentang keputusan dan kemauan. Teman-teman mau terlibat, kalau mau terlibat itu hanya di hilir atau mau terlibat di hulu. Kalau terlibat hanya sebagai pemandu sorak atau jadi pemain. Yang jelas, sejarah nggak pernah mencatat para penonton. Sejarah hanya mencatat para pemain. Sekeras apapun kita semua berteriak tapi hanya duduk di kursi tribun, maka sejarah nggak akan pernah mencatat. Sejarah hanya mau mencatat para pemain dan bukan pemain mediocre, pemain di atas rata-rata. Pastikan kita bersiap untuk menjadi pemain di atas rata-rata. Saya pikir demikian. Baik, Mbak Shirley. Oh, mantap ya. Jadi sharing kayak di siang ini kayaknya banyak banget akhirnya memotivasi kita ya. Semoga setelah sharing ini apa yang disampaikan sama Mbak Shirley gitu sama kayak apa yang tadi dibilang gitu, langsung dikerjakan gitu. Kita lakukan langkah-langkah kecil kita gitu supaya akhirnya bisa membuat perubahan besar yang entah kapan gitu berubahnya gitu. Tapi kita sudah melakukan langkah-langkah kecil tadi gitu. Mungkin itu ya Mbak Shirley. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Shirley gitu. Terus atas apa yang tadi disampaikan. Terus juga dengan hari ini, hari miladnya Mbak Shirley, semoga menambah keberkahan dari Mbak Shirley tadi. Gitu. Oke. Oke, baik. Sebetulnya pengen banget gitu kita bisa foto bareng ya Mbak Shirley, tapi kayaknya terbatas untuk waktunya gitu. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan gitu di sharing kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir di sesi materi kali ini. Gitu. Setelah ini masih ada penyampaian lagi, info-info gitu. Mungkin itu Shirley untuk materi kita kali ini. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang terlibat. Terima kasih banyak juga pada teman-teman. Yang baik silakan teman-teman ambil, yang positif diambil, tapi yang tidak baik, yang buruk ditinggalkan saja bersama Shirley. Saya izin pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Shirley atas waktunya, atas sharingnya. Ya, nah teman-teman, ini masih ada info-info dari panitia pelaksana gitu untuk teman-teman yang masih bergabung. Itu mungkin kalau tadi udah dapat materi dari Mbak Shirley dan di sesi awal tadi saya udah sampaikan gitu bahwa ada challenge gitu dan akan ada hadiah menarik gitu untuk teman-teman yang bisa mengikuti challenge tadi gitu. Untuk challenge-nya itu udah saya tulis di
sudah teman saya tulis di kolom chat ya, bisa dicek kembali gitu. Dan nanti mungkin akan disampaikan lagi via WhatsApp grup ya gitu. Nah, untuk informasi terakhir, kami saat ini dari Aspal, Assalamualaikum Palestina, berkolaborasi bersama dengan Darut Tauhid dan Wardah. Nah, Darut Tauhid saat ini membuka peluang untuk teman-teman bisa mendapatkan rumah di surga melalui program wakaf pembangunan Masjid Eko Pesantren 2 di Tugu Desa Karyawangi, Kecamatan Porongpong, Kabupaten Bandung Barat, gitu. Infonya bisa diakses melalui Instagram @darutauhid atau DT Peduli atau @wakafdt gitu. Nah, buat teman-teman yang pemuda gitu, yang ingin membuat perubahan untuk salah satu langkah kecilnya mungkin bisa dengan ini gitu. Gitu, mungkin cukup sekian gitu ya penyampaian dari acara kita kali ini. Itu semoga apa yang tadi disampaikan sama Mbak Shirley, apa yang tadi kita diskusikan melalui tanya jawab itu bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. Mungkin itu aja. Kalau dari rekan-rekan panitia sudah selesai semua, tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Oh iya, ada lagi. Nanti kan untuk challenge ini akan diberikan hadiah gitu. Nah, untuk hadiahnya, jika dikirimkan ke luar Jawa, maka ongkos kirim tadi akan ditanggung oleh pemenangnya ya, teman-teman gitu. Jadi, ayo semangat untuk ikut challenge-nya biar bisa dapat hadiahnya. Terkhusus kalau kita bikin challenge itu, kita ikut challenge itu, selain kita yang mendapat ilmunya, kita bisa nge-share lagi nih ke teman-teman yang nggak ikut atau nggak hadir di agenda kita kali ini. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebaik-baiknya atas segala hilaf dan silap yang kita lakukan mungkin ketika secara nggak sadar gitu di agenda kita kali ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, atau mungkin pertanyaannya yang tidak terjawab gitu dan akhirnya nggak berkenan di hati teman-teman semua gitu. Semoga dimaafkan gitu. Mungkin sekian dari Hamidah selaku MC dan moderator perwakilan Assalamualaikum Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Aspal ya, Aspal, DT, dan lain-lain. Kalau kalian teman-teman mau lihat info-info terkait Palestina itu bisa banyak di Instagram Assalamualaikum Palestina. Gitu. Dipersilakan untuk meninggalkan Zoom-nya, teman-teman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Memulai dengan percaya diri tanpa menunggu. Memulai dengan penuh motivasi sebelum didahului. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Apa yang kau takutkan dari gelap malam, bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari, hangati sinari cantikmu.
Cita dan mimpimu, indah masa depan, setia ku temanimu. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap hadapi dunia. Aku